Salah satu tokoh penting dalam dunia Islam adalah Imam Hasan al-Basri. Ia adalah seorang ulama sufi, yang banyak dinukil petuah-petuah bijaksananya. Bila dirunut dari latar belakang keluarganya, Hasan al-Basri bukanlah anak seorang raja ataupun kalangan tokoh terpandang, melainkan hanya seorang anak dari hamba sahaya, milik Zaid bin Sabit. Ayah Hasan al-Basri bernama Yasar, berasal dari daerah Maisan, pinggiran kota Basrah, di negara Irak. Dahulu, daerah Maisan ditaklukkan umat Islam pada tahun 12 Hijriah, di bawah kepemimpinan Panglima Khalid bin Walid. Sedangkan, ibunya adalah hamba sahaya milik Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Hasan al-Basri merupakan salah satu ulama sufi terkemuka dari generasi tabi'in, yang juga ahli thoriqoh. Fatwa dan makolahnya di bidang tasawuf, banyak dijadikan hujah untuk menelusuri makna kehidupan sejati bagi ulama setelahnya. Sebagai salah seorang sufi terkemuka di masanya, di sini ada sebuah kisah menarik, yang bisa kita ambil sebagai renungan. Dalam kitab Mawaidzul Usfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri, mengisahkan. Pada suatu hari, ketika Syekh Hasan al-Basri sedang asyik duduk di depan pintu rumahnya, lewatlah jenazah yang diikuti banyak orang di belakangnya. Dari semua pengiring jenazah, ada seorang gadis kecil yang mengikuti, dengan langkah bergegas. Ia adalah putri dari si mayit. Gadis kecil itu menangis, sambil terus berjalan mengikuti jenazah ayahnya. Rambutnya yang terbuka dan berurai-urai, mengisyaratkan bahwa ia begitu sedih, atas kepergian seseorang yang ia sayangi. Lalu, Syekh Hasan al-Basri pun segera bangkit untuk turut mengiring jenazah tersebut. Di tengah perjalanan, beliau mendengar kalimat mengharukan, dari gadis itu. "Wahai ayahku, tiada sebuah hari yang datang menyambutku, selain seperti hari ini, seumur hidupku." Mencoba menghibur gadis kecil yang dirundung kesedihan itu, Syekh Hasan al-Basri pun berkata, "Wahai anakku, begitu pula dengan ayahmu, tiada hari yang menyambutnya, seperti hari ini." Sesampainya di masjid sebelum dikebumikan, jenazah itu pun disolati. Seusai disolati, jenazah itu dikebumikan. Lalu, pulanglah Syekh Hasan al-Basri. Keesokan harinya, setelah Syekh Hasan al-Basri melaksanakan sholat pagi, matahari pun mulai terbit, beliau duduk di depan pintu rumahnya. Lalu, beliau melihat gadis kecil kemarin, dalam keadaan menangis, ia pergi untuk berziarah ke kubur ayahnya. Syekh Hasan al-Basri berkata kepada dirinya, "Sungguh gadis ini adalah gadis yang bijaksana, aku akan mencoba untuk mengikutinya, barangkali ia akan mengucapkan sepatah kata, yang dapat memberiku manfaat." Syekh Hasan al-Basri pun diam-diam mengikuti gadis kecil itu dari belakang tanpa diketahui. Dan sesampainya di kubur, beliau segera bersembunyi di balik semak-semak, untuk mengetahui apa yang dilakukan gadis kecil tersebut. Syekh Hasan al-Basri pun melihat gadis kecil tersebut memeluk kubur ayahnya, ia menggeletakkan pipinya di atas tanah kubur ayahnya. Terlihat sekali perasaan sedih yang mendalam dirasakan seorang gadis kecil. Dengan mata yang terus mengucurkan air mata, ia pun berkata, "Wahai ayahku, bagaimana kamu bermalam sendirian di dalam gelapnya kubur, tanpa lampu dan tanpa orang yang datang menghibur? Wahai ayahku, aku menyalakan lampu untukmu kemarin malam. Lalu, siapa yang menyalakan lampu untukmu tadi malam? Wahai ayahku, aku membentang tikar untukmu kemarin malam. Lalu, siapa yang membentangkan tikar untukmu tadi malam? Wahai ayahku, aku memijat kedua tangan dan kedua kakimu kemarin malam, lalu siapa yang memijatmu tadi malam? Wahai ayahku, aku memberimu minum kemarin malam, lalu siapa yang memberimu minum tadi malam? Wahai ayahku, aku membaringkan tubuhmu dari arah satu ke arah lainnya kemarin malam, lalu siapa yang membaringkanmu tadi malam? Wahai ayahku, aku menutupi anggota-anggota tubuhmu yang terbuka, lalu siapa yang menutupimu tadi malam? Wahai ayahku, aku memandangi wajahmu dengan penuh perhatian kemarin malam. Lalu, siapa yang memandangi wajahmu tadi malam? Wahai ayahku, kamu memanggilku kemarin malam dan aku pun menjawabnya. Lalu, siapa yang kamu panggil tadi malam dan siapa yang menjawabnya? Wahai ayahku, aku memberimu makan ketika kamu menginginkan makanan kemarin malam. Lalu, apakah kamu menginginkan makanan tadi malam dan siapa yang memberimu makan? Wahai ayahku, aku memasakkanmu bermacam-macam makanan. Lalu, siapa yang memasakkanmu tadi malam? Tak kuasa mendengar kata-kata sedih nan mengharukan tersebut, Syekh Hasan al-Basri pun menampakkan dirinya, dan mencoba menghampiri gadis kecil itu. Beliau mencoba untuk sedikit menghibur dan menasehatinya. "Nak, jangan katakan sesuatu seperti itu, tetapi katakanlah, 'Wahai ayahku, kami telah menghadapkanmu ke arah kiblat. Apakah kamu masih tetap seperti itu, ataukah sudah berpaling ke lain kiblat?'
Wahai ayahku, kami telah mengkafanimu dengan sebaik-baik kafan. Apakah kafan itu masih tetap, ataukah telah dilepas darimu? Wahai ayahku, kami telah meletakkanmu di dalam kubur, dan tubuhmu dalam keadaan sehat. Apakah kamu masih tetap seperti itu, ataukah cacing-cacing telah memakanmu? Wahai ayahku, sesungguhnya ulama mengatakan, bahwa setiap hamba akan ditanya tentang iman, ada yang bisa menjawab, dan ada yang terhalangi tak bisa menjawab. Apakah kamu bisa menjawab pertanyaan tentang iman, ataukah kamu terhalangi dari jawaban itu? Wahai ayahku, sesungguhnya ulama mengatakan, bahwa kubur akan diluaskan bagi penghuninya, atau disempitkan bagi penghuninya. Apakah kuburmu disempitkan, ataukah diluaskan? Wahai ayahku, sesungguhnya ulama mengatakan, bahwa kain kafan akan diganti kain kafan dari surga, atau diganti dengan kain kafan dari neraka. Apakah kain kafanmu diganti dari kain kafan neraka, ataukah dari kain kafan surga? Wahai ayahku, sesungguhnya ulama mengatakan, bahwa kubur adalah taman surga bagi penghuninya, atau liang neraka bagi penghuninya. Apakah kuburmu adalah taman surga, ataukah taman neraka? Wahai ayahku, sesungguhnya ulama mengatakan, bahwa kubur akan memeluk penghuninya, seperti ibu yang penyayang, atau menghimpit penghuninya, sampai tulang-tulang rusuknya bercerai-berai. Apakah kubur memelukmu, ataukah menghimpitmu? Wahai ayahku, sesungguhnya ulama mengatakan bahwa setiap penghuni kubur akan menyesal. Penyesalan itu ada dua, yaitu menyesal karena tidak banyak kebaikan, dan menyesal karena telah melakukan keburukan. Apakah kamu menyesali atas keburukanmu, ataukah atas sedikitnya kebaikanmu? Wahai ayahku, ketika aku memanggilmu, maka jawablah. Sudah cukup lama aku memanggilmu dari atas kepala kuburmu. Lalu, mengapa aku masih tidak kunjung mendengar suaramu? Wahai ayahku, kamu telah pergi dalam kepergian yang mana kita tidak akan bertemu, sampai hari kiamat. Ya Allah, janganlah engkau menghalangiku untuk bertemu dengan ayahku, di hari kiamat. Merasa sedikit lega, gadis kecil itu pun berkata, Wahai Syekh, alangkah indahnya ratapanmu atas kepergian ayahku. Dan alangkah indahnya nasihat, dan pengingat yang kau berikan padaku, tentang tidurnya orang-orang yang lupa. Tak lama kemudian, gadis kecil itu pulang bersama Syekh Hasan Al-Basri, dan masih terus menangis.